Pak Ganjar ini itu dengan Bu Atiko kan sama-sama hobi seperti saya dengan suami saya kan suka sepedaan juga gitu. Nah, Pak Ganjar ini sebenarnya pesepeda yang jauh lebih serius karena dia lebih alirannya road bike kan. Speednya cepat, sekali naik gowes itu 180 kilo. Ini orang-orang serius ini. Pak Ganjar ini sehat sekali dengan Bu Atiko. Selamat datang kembali di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Hari ini kita kembali kedatangan tamu spesial, seorang goweser, ya, pesepeda dan seorang penggiat sosial. Namanya Mbak Yanti. Akan banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita pahami, kita bisa dengarkan dari Mbak Yanti. Mbak Yanti, terima kasih sudah hadir di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Terima kasih Bang Roy. Ya, ini tentu pemirsa kita pengen kenalan ini sama Mbak Yanti. Boleh dijelaskan? Mbak Yanti alumni ITB kalau nggak salah ya? Iya, betul. Oke, silakan. Saya alumni ITB. Kalau untuk organisasinya nih ya, kita ada di Sigap. Alumni ITB simpatisan Ganjar Pranowo. Saya jurusan teknik planologi angkatan 89 maksudnya 89. Oke. Nah, tadi orang-orang mengetahui Mbak Yanti ini pesepeda dan pegiat sosial. Bisa diceritakan sedikit gimana kegiatan-kegiatan? Ya, sebenarnya kegiatan sepeda saya dan terutama yang berkaitan gitu ya dengan masyarakat itu udah saya mulai jauh sebelum masa Pilpres. Saya sudah mulai bergiat tahun 2012, jadi sering berusukan lah dengan sepeda kemana-mana gitu ya. Bahkan mungkin hampir semua Jawa Barat itu udah, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kalau untuk yang Indonesia. Nah, dalam sejak perjalanan 2012, tapi mungkin intensnya 2014 dan lebih intens lagi dari 2018 sampai ke sini. 2019 lah itu momennya itu. Jadi mulai bersepeda 2018. Untuk bertemu dengan masyarakat. Ya, Tujuannya apa tuh Mbak Yanti? Awalnya gini, awalnya saya sebagai konsultan terutama spesialisasi itu adalah ketimbangan pembangunan wilayah, ya, karena background saya planologi. Nah, tapi saya punya pendekatan yang independen bahwa apa hasil data saya itu digunakan sejujurnya untuk kebijakan. Saya nggak mau itu ada untuk memenuhi keinginan harus sesuai gitu dengan target. Nggak, saya mau yang jujur. Dan itu ada beberapa klien lah ibaratnya yang memang ingin data lapangan yang akurat. Itu udah dimulai 2016 sebenarnya. Terakhir saya pikir ada pendekatan dengan masyarakat itu. Kalau kita bermobil atau mereka seperti takut-takut dalam menyampaikan data. Karena ada gap ya, kalau kita datang dengan mobil tuh seperti ada manis-manisnya lah, disambut apa. Saya putuskan kita bersepeda. Lalu kita jadi sejajar dengan mereka. Nah, mulailah saya bersepeda itu mulai dari kita tahu ya Jawa Barat yang daerah termiskin itu Banten Selatan kan. Mulai itu belusukan di Banten Selatan. Setiap ada peristiwa banjir, jembatan rubuh, atau selain yang di konsultan itu ketimpangan wilayah, saya pasti ke lapangan. Nah, dan lebih banyak bersepeda. Dan memang agak lama, tapi nggak apa-apa gitu, bahwa budgetnya dari yang bayar kami segini, kami akan maksimalkan. Itu. Jadi memang tidak sekedar hobi, ini jadi buka-bukaan gitu ya. Penerimaan masyarakat itu jauh lebih mudah ketika datang dengan sepeda. Dengan sepeda. Dibandingkan datang dengan mobil. Kebetulan terutama tuh mulai 2016, 2017, 2018. Begitu kita datang, mereka akan bilang, dulu tuh kan konsepnya adalah ketimpangan wilayah, lalu akan dibangun akses-akses utara selatan atau horizontal gitu kan. Lalu kan kita ingat, dulu pembangunan 2015 sudah seperti apa? Jalan yang dibangun untuk membuka Jawa Barat, bagian selatan, Banten Selatan, efektifkah gitu kan. Nah, kita harus lihat itu jadi planologi banget ini sepedahannya. Jadi masyarakat bahkan yang dari nenek-nenek, orang-orang biasa itu akan ayo Bu masuk. Jadi mereka akan keluar apa adanya. Bahwa jalan ini membantu nggak distribusi sawit dari Banten Selatan sampai ke Bojonegara, terminal Merak. Dari waktu yang harusnya seminggu jadi 2 hari. Oh, itu bagus. Gitu kan. Lalu hal-hal lain yang biasanya orang itu ngejebur, nanti dia akan bisa ngomong apa adanya. Oh, enggak, ada jalan tol yang akan dibangun tuh sekarang lagi dibangun, atau ada dari Bogor akan ditembus ke Lebak, segala itu kita survei semua sampai ujung kulon. Ada keberatan masyarakat untuk dibuka, satu sisi untuk meningkatkan pariwisata, tapi satu sisi tidak bagus untuk taman nasional, kelestarian alam. Nah, itu semua data kami dapat gitu. Data masyarakat gitu. Nah, sekarang kan kita dalam suasana pemilihan presiden nih Mbak Yanti. Mbak Yanti sendiri tentu di dalam aktivitas organisasi sudah punya pilihan capres tertentu. Sudah punya. Nah, dari kegiatan sepeda itu ada nggak yang dilakukan untuk memilih capres pilihannya Mbak Yanti?
Ya, jadi sejak 2019 itu saya dengan teman-teman sehobi goeser kan punya tagline, pesepeda pilih sepeda, pesepeda. Ya. Dulu kita lihatnya kan Jokowi juga pesepeda, walaupun mungkin tidak terlalu aktif atau bagaimana. Nah, dan tagline itu masih. Jadi 2019 waktu itu memilih Jokowi karena kan kamu hobi nih, selain itu tentu saja kebijakan dia yang lain ya yang kita sepakati. Nah, pas dan ini sekarang 2024 nanti ya saya sudah tahu lah, udah lama gitu kan. Saya mau pilih yang sehat, yang dekat dengan rakyat, yang menyapa rakyat tanpa ada batas-batas gitu, tanpa pencitraan. Tapi memang dari hati nuraninya gitu, dia memang udah berpihak pada rakyat. Nah, itu kan cocok. Saya mau pilih siapa lagi gitu kan? Di yang medsos memang saya pernah lihat Anies Baswedan naik sepeda loh dan lepas tangan. Akhirnya ditulis ini ahli lepas tangan. Apakah yang itu yang dipilih, Mbak Yanti? Terus terang ya, kalau untuk Pak Anies saya memang ada sedikit waktu dia zaman menterinya pendidikan, itu kebetulan kan saya ada kerjaan bareng di konsultan pendidikan juga ya, walaupun hanya sekedar sebagai ini. Nah, ini bukan berarti saya mendukung Anies, tapi saya tahu track record dia selama jadi Menteri Pendidikan. Ya, makanya kenapa saya tidak memutuskan untuk memilih beliau gitu kan. Justru karena tahu rekam jejaknya sudah terlibat langsung. Nah, jadi pilihannya Mas Ganjar dong berarti? Iya dong. Kan pesepeda tinggal 2 itu kan. Oh, Mas Ganjar. Iya betul. Oke. Dan tadi kan saya bilang kesamaan, dan Pak Ganjar ini itu dengan Bu Atiko kan sama-sama hobi seperti saya dengan suami saya kan, suka sepedaan juga gitu. Nah, Pak Ganjar ini sebenarnya pesepeda yang jauh lebih serius karena dia lebih alirannya road bike kan. Speednya cepat, sekali naik gowes itu 180 kilo. Ini orang-orang serius ini. Pak Ganjar ini sehat sekali dengan Bu Atiko. Gitu. Nah, terus sebagai goweser ini apa yang Mbak Yanti lakukan untuk mendukung Mas Ganjar? Sekarang karena ada dengan masa kampanye kan, kalau sekarang itu goes saya tuh selalu pakai identitas, saya pendukung Ganjar. Menyapa rakyat dengan atribut kampanye. Dengan membagikan kaos, di sepeda saya ada penirnya gitu kan, yang isinya, lalu saya perkenalkan Pak Ganjar seperti apa. Tanpa batas loh dengan rakyat kalau kita bersepeda itu kan. Ngopi bareng bawa termos, Pak mau gitu. Kemana, wilayah mana aja pernah bersepeda untuk mendukung Mas Ganjar? Untuk mendukung Mas Ganjar itu tadi kita pernah bersepeda gitu kan, dari Bandung gitu kan, Bandung terus Jatinangor, Sumedang gitu kan, Cirebon, Brebes, Pemalang gitu kan, sampai di Semarang. Dan di selama perjalanan itu kita memperkenalkan Ganjar. Kebetulan kan kaos yang jersey yang dipakai itu dengan depan belakang wajahnya Ganjar yang jelas gitu kan. Jadi orang lihat Ganjar gitu kan, di pasar-pasar Ganjar gitu. Nah itu mudah. Nah sekarang juga kalau saya bersepeda ya dengan atribut seperti itu. Berarti itu Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah. Iya. Gimana sambutan masyarakat Mbak Yanti waktu Mbak Yanti goes Jawa Barat sampai Jawa Tengah tadi? Itu di beberapa titik kan kita barengan dengan teman-teman yang lain tuh canvassing di titik-titik seperti Jatinangor, di kampus gitu ya, ketemu orang-orang. Dan di pasar-pasar kita berhenti di titik-titik yang memang ada kerumunan, alun-alun gitu kan, kita line dance bareng teman-teman. Dan yang paling keren tuh ada di satu sisi tuh di Sumedang, kebetulan ada ibu-ibu yang lagi senam. Setelah selesai senam kita ajak senam juga, senam rambut putih ya, waktu itu ada senam-senam mereka. Dan itu sambutan tuh selalu bagus, di restoran tempat kita berhenti, di pedagang-pedagang kaki lima, oleh-oleh, itu semuanya bagus, panjang jalan itu bagus. Ternyata banyak pendukung Ganjar, bahkan di depan masjid. Banyak yang menyuarakan bahwa Mas Ganjar di Jawa Barat tuh kurang disambut, ternyata salah ya. Pengalaman saya dari 2014-2019 sebagai relawan Jokowi 2 periode, dan sekarang ini menurut saya penerimaan masyarakat lebih masif, lebih terbuka, lebih mendukung. Bahkan tanpa kita kerja keras memperkenalkan, mereka udah tahu gitu. Yang ini siapa Pak? Oh Ganjar ya gitu. Jadi udah lebih diterima gitu. Dan beberapa dari pedagang keliling, lapak ya dan lain-lain itu, bahkan ada yang dari Garut, dia jualan bubur kacang hijau nih di Bandung, di kampung-kampung di Lembang. Oh Ganjar ya? Iya, Ganjar pernah nginap di kampung kami. Nah, lalu saya ketemu dengan pedagang lagi dari Majalengka. Oh iya, Ganjar pernah melakukan baksos dengan relawannya di Majalengka. Mereka udah tahu. Jadi memang ekspansi itu di Garut, Tasik, karena Ganjar ini rajin ya, orangnya sehat. Roadshow di mana-mana. Itu menurut saya jadi memudahkan relawan.
Begitu saya ketemu Pak, oh iya Ganjar lagi tuh datang ke atas gitu kan. Jadi daya jelajah beliau yang tinggi, stamina dia yang bagus, komitmen mendengarkan suara rakyat gitu. Bagi saya sih mudahkan relawan ya, mempermudah saya, kami. Gitu. Mbak Yanti sebagai seorang pesepeda, pegiat sosial, tentu punya aspirasi politik untuk memilih presiden sekarang. Dan kita tahu Mbak Yanti memilihnya Mas Ganjar. Boleh diceritakan kenapa sih milih Mas Ganjar? Ya, dari sekian banyak ya saya di lapangan bergaul langsung lah ya, bahkan hidup bersama karena saya tinggal di kampung kan dengan rakyat. Itu banyak sekali program-program dari pasangan 03 ini, Pak Ganjar Mahfud, yang memang bisa menjawab kebutuhan dan kepentingan rakyat. Pertama apa? Kredit yang dengan bunga ringan 3%. Itu sangat akan banyak membantu para mikro strategis istilahnya. Jadi 3% bayangkan. Bukan hanya kata-kata, tapi sudah dipraktekkan di Jawa Tengah. 3-6% satu. Itu akan membantu pedagang pasar, pedagang lapak, usaha-usaha kecil yang sekarang terjerat pinjol, pinjaman online atau bank-bank riba sebenarnya, bank koperasi itu, bank emok itu loh, yang bayar harian atau seminggu. Dan ini banyak masyarakat kita di sektor mikro strategis dan UMKM ini banyak. Itu udah punya jawaban. Lalu 1 puskesmas, 1 tenaga kesehatan, 1 dokter ya di setiap desa, 1 desa. 21 program. Dan ini selama kita dengan sigap bakti sosial, ini sangat banyak rakyat yang sakit yang tidak terjangkau akses karena puskesmas jauh, fasilitas kesehatan jauh ya. Udah gitu 1 keluarga miskin 1 sarjana. Betapa banyak kemiskinan negara kita ya, rakyat kita ini lebih karena masyarakat miskin di setiap rumah tangga ini tidak terjamin dari pendidikan dasar sampai dia selesai. Ganjar Mahfud punya solusi untuk ini jelas. Dan ini akan sangat membantu rakyat kita. Lalu penghapusan kredit macet di kalangan nelayan, asuransi untuk petani. Karena saya hidup dengan masyarakat petani gitu dan nelayan ya yang sering. Dan ini akan sangat terbantu. Ingat, masyarakat kita 80% itu sebenarnya kan masyarakat pedesaan. Dan distribusi kekayaan hanya dikuasai oleh seberapa persen sih. Dan ini real, program-program real yang harus kita dukung. Mbak Yanti, kira-kira langkah-langkah apa, kegiatan apa yang akan Mbak Yanti lakukan untuk memastikan Ganjar ini menang? Iya, saya tetap berpijak dari hobi ya, dari kegiatan hobi dan spirit ke depan. Saya dipesani oleh pendukung Ganjar. Seperti sekarang, pendukung Ganjar tuh harus sehat, kuat, semangat. Karena ke depan kita akan menghadapi banyak. Nah, kadang ada beberapa komunitas sepeda ya. Kami kemarin sempat goes 2.000 pesepeda gitu ya, dukung Ganjar di Purwakarta. Juga di Bandung ya waktu itu. Nah, jadi untuk ke depannya saya akan berkeliling Jawa Barat untuk memperkenalkan Ganjar. Dan kebetulan teman-teman itu udah pada japri, apa alumni ITB atau bukan di Bogor, Majalengka, kapan kami didatangi. Saya bilang siapkan, saya akan datang. Karena waktu kita hanya tinggal 30 hari. Betul, dan mereka relawan yang ingin, terutama daerah-daerah yang Bogor, Garut, Ciamis gitu kan, Cianjur, nah itu kapan kesini katanya goesnya. Itu dengan goes kita ke sana. Karena apa? Kita akan mengenalkan Ganjar tuh dengan kita kuat, kita semangat, dan otomatis bangkit gitu loh pendukung-pendukung Ganjar itu. Bahkan saya dapat 1 cerita nih ya, beberapa petinggi suatu yang kaget dengan berpindahnya Pak D kita Jokowi ke pihak lain, dan untuk menyemangati dirinya, dia yang tadinya nggak bisa lari cuma 1 kilo, sekarang lari bisa 10 kilo. Dengan semangat itu kita harus semangat. Tapi dia kata-katanya begini sambil lari, kalahkan Prabowo, silakan kalau mau tapi saya akan berpesan, saya akan keliling Jawa Barat, Banten dengan bersepeda menyemangati rekan-rekan. Dan karena hari tinggal 30 hari harus satset ya Mbak? Harus satset. Harus satset. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Oke, Mbak Yanti mungkin punya pesan, kan Mbak Yanti selain pesepeda, pegiat sosial juga tentu seorang ibu rumah tangga. Iya, betul. Nah, mungkin yang menyaksikan podcast kita ada ibu rumah tangga, ada orang yang suka sepeda, ada pegiat sosial. Iya, betul. Boleh Mbak Yanti menyampaikan pesan kepada semua? Kalau dari kegiat sosial, pelayan sosial lah saya bilang, misalnya social worker ya, pekerja sosial, saya sekarang lebih pada untuk parenting. Kebetulan saya adalah ibu dari 3 anak
yang mungkin bisa generasinya generasi Z gitu kan. Yang pertama saya ingatkan, memilihlah dengan bijak, memilih dengan logika, dengan hati nurani. Kita ini bukan main-main, memilih pemimpin ke depan. Jangan percaya hoax, jangan percaya berita-berita gitu kan yang sekarang masif gitu kan. Berpikirlah dengan bijak, pilihlah benar pemimpin yang memang awalnya itu dia jujur untuk berbakti, untuk bekerja untuk Indonesia. Yang kedua, dia benar-benar akan menggunakan sumber daya alam Indonesia yang kaya ini dengan bijak. Tidak korupsi, berani menghadapi oligarki seperti yang Ganjar Mahfud ini. Jadi jangan ragu-ragu, anak-anakku sekarang ya. Indonesia ke depan di tangan kalian, pemilih baru ya, pemilih pemula ini. Pilihlah dengan hati nurani, dengan logika, dengan kejernihan, bahwa yang terbaik yang akan kita pilih itu Pak Ganjar Mahfud. Karena Indonesia ke depan ada di tangan kalian. Jangan lupa tanggal 14 Februari. Jangan lupa 14 Februari ya. Coblos nomor 3 Pak Harus Ganjar. datang ke TPS. Datang ke TPS. Jangan malas walaupun hari ini susahnya bangun pagi libur. nih. Iya betul. Iya, banyak Gen Z bilang, aduh itu hari libur kita bisa bangun siang dibanding panas-panasan ngantri di TPS mending tidur. Banyak sekali loh seperti itu Mbak Yanti. Iya. Jadi kita sudah dengar himbauan dari Mbak Yanti kepada sesama ibu rumah tangga, go-waser, pegiat sosial, pekerja sosial, Gen Z, milenial. Yuk rame-rame kita tanggal 14 Februari ke TPS, kita coblos Ganjar Mahfud. Terima kasih Mbak Yanti atas kehadiran di podcast ini. Salam 3 jari dari kami di studio podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung.